Saat memperbaiki jaring ataupun jala di tepi Danau Galilea, Yesus datang dan memanggil mereka. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak menunda-nunda, tetapi mereka segera meninggalkan ayah mereka. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Panggilan 4 Nelayan. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus berjalan di pinggir Danau Galilea, dia melihat 2 orang nelayan sedang melemparkan jala mereka ke dalam danau. Mereka adalah Simon yang juga disebut Petrus dan adiknya Andreas. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya mereka menjadi pengikutku." Pada waktu itu juga mereka langsung meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Yesus berjalan sedikit dari tempat itu dan dia melihat 2 orang lagi nelayan sedang memperbaiki jalannya di dalam perahu. Mereka adalah Yakobus dan adiknya Yohanes, anak-anak dari Zebedius. Begitu Yesus melihat mereka, dia langsung memanggil mereka. Pada waktu itu juga mereka meninggalkan Zebedius dan beberapa anak buahnya, lalu mengikut Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memulai pelayanan publiknya dengan berkhotbah, mewartakan Injil Kerajaan Allah, bahwa waktunya telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat, bahwa orang-orang perlu bertobat dan percaya kepada Injil. Saat dia melakukan pelayanannya, dia juga memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya, memanggil mereka untuk mengikuti dia, menawarkan mereka untuk menjadi penjala manusia. Murid pertamanya termasuk 2 pasang saudara, 4 nelayan yang kemudian menjadi rasulnya. Dalam teks kita Markus 1 ayat 16 sampai 20, kita membaca bagaimana Yesus panggil mereka. Mari kita lebih dekat dimulai dengan yang pertama, Simon dan Andreas. Mereka adalah murid Yesus Kristus. Latar belakang mereka dikatakan bahwa Simon dan Andreas adalah putra dari Yunus. Kemudian daerah asal mereka adalah Betsaida, Galilea, dan mereka bekerja sebagai nelayan. Mereka berdua saudara ini bermitra dengan Yakobus dan Yohanes. Panggilan mereka untuk menjadi murid, keduanya bertemu Yesus setahun sebelumnya di seberang Sungai Yordan. Andreas pernah menjadi murid Yohanes. Andreas memperkenalkan Simon kepada Yesus. Yesus menamai Simon Kefas dalam bahasa Aram, kemudian Petrus di dalam bahasa Yunani, artinya adalah batu karang. Mereka dipanggil saat mencari ikan di danau ataupun yang saking besarnya danau itu sering disebut Laut Galilea. Mereka telah mencuci jala mereka. Yesus menyuruh Simon membawa dia keluar dengan perahu
untuk mengajar orang di pantai. Jadi Tuhan Yesus pun pernah menjadikan perahu Simon Petrus ini sebagai mimbarnya untuk mengajar orang-orang yang datang kepadanya. Yesus menyuruhnya untuk meluncurkan dan melemparkan jaringnya. Hasilnya mereka menangkap dalam sejumlah tangkapan besar ikan-ikan. Kemudian Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Dia dan menjadi penjala manusia. Mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Kemudian Simon dan Andreas menjadi rasul Yesus Kristus. Pelayanan mereka sebagai rasul. Simon dan Andreas dipilih bersama dengan 12 orang murid lainnya. Simon Petrus menjadi bagian dari lingkaran inti ataupun lingkaran murid dalam, yakni Petrus, kemudian Yohanes, dan Yakobus. Dia terkenal karena penyangkalannya terhadap Kristus dan kemudian ada pemulihan yang Yesus kerjakan untuk Petrus yang telah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Dia adalah tokoh kunci di paruh pertama kitab Kisah Para Rasul dan menulis 2 surat pastoral, yakni surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Kemudian saudaranya ataupun adiknya Andreas dikenal karena sering membawa orang-orang kepada Yesus. Misalnya Andreas pernah membawa orang-orang Yunani untuk mengikuti Yesus. Keduanya bertanya kepada Yesus tentang kehancuran Yerusalem. Jadi baik Simon maupun Andreas pernah bersama-sama menanyakan tentang bila mana terjadi kehancuran Yerusalem ataupun kebinasaan Yerusalem. Kemudian menurut catatan literatur apokrifa, Simon Petrus meninggal dunia sebagai martir di Roma sekitar tahun 67 Masehi bersama dengan istrinya. Dia disalibkan secara terbalik atas permintaannya sendiri karena merasa tidak layak untuk mati persis seperti Yesus gurunya. Andreas diperkirakan telah disalibkan di Yunani pada salib silang dalam bentuk X. Berbagai sumber menghubungkan pekerjaan misionerisnya di Bitinia, Stitia, Yunani, Efesus. Simon dan Andreas bersaudara, nelayan, murid, dan rasul Yesus mati sebagai martir. Yang satu terkenal, yang lainnya kurang dikenal. Namun keduanya adalah pengabdi setia Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita perhatikan sepasang saudara lagi bernama Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah murid Yesus Kristus. Latar belakang mereka adalah putra-putra dari Zebedius. Kemudian ibu mereka adalah Salome. Bisa dibaca di dalam Markus 1 ayat 19 dan Markus 16 ayat 1 serta Matius 27 ayat 56. Banyak orang yang percaya bahwa Salome adalah saudara perempuan Maria, sehingga mereka adalah saudara sepupunya Yesus. Kemudian pekerjaan mereka ataupun profesi mereka adalah di dalam bidang bisnis penangkapan ikan yang sukses dengan memiliki beberapa perahu. Mereka ini bermitra dengan Simon dan Andreas. Dan tentu saja karena bisnis Yakobus dan Yohanes ini lebih sukses, jadi Andreas dan Simon boleh dikatakan sebagai pekerjaan upahan mereka. Panggilan mereka untuk menjadi murid saat memperbaiki jaring ataupun jala di tepi Danau Galilea, Yesus datang dan memanggil mereka. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak menunda-nunda, tetapi mereka segera meninggalkan ayah mereka dan orang upahan mereka, ya, karena bisnis mereka banyak, ya, ada beberapa perahu. Jadi dua bersaudara ini, Yohanes dan Yakobus, meninggalkan ayahnya dan pekerja upahan mereka. Kemudian mereka menjadi rasul Yesus Kristus. Pelayanan mereka adalah sebagai rasul. Yakobus dan Yohanes dipilih bersama dengan 12 orang murid lainnya kepada siapa Yesus memberi
mereka nama Boanerges, ataupun anak guru, ataupun halilintar. Jadi mungkin karena Yesus mengamati dan melihat temperamen dua bersaudara ini, anak Zebedius ini, yakni Yakobus dan Yohanes, temperamen mereka ini berapi-api, jadi diberi nama Boanerges, yang artinya anak guru ataupun halilintar yang menyambar-nyambar. Mungkin karena temperamennya yang sering sekali berapi-api, terlihat dari temperamen yang pernah keluar di dalam diri Yohanes adalah kolerik, karena Yohanes pernah mencoba melarang seseorang mengusir setan yang tidak mengikuti mereka. Dikatakan di dalam Markus 9 ayat 38. Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang mengusir setan-setan dengan memakai namamu. Lalu kami melarang dia karena dia bukan termasuk kelompok kita." Baik Yohanes maupun Yakobus pernah juga menjadi bagian di dalam lingkaran dalam murid Yesus, ya, bersama dengan Petrus. Tiga orang ini adalah lingkaran murid inti Yesus. Dan mereka pernah membujuk ibu mereka, yakni Salome, untuk datang kepada Yesus dan meminta tempat duduk yang mulia ketika Yesus memerintah. Jadi yang satunya meminta duduk di sebelah kiri, yang satunya meminta duduk di sebelah kanan Yesus di dalam kemuliaan. Kemudian keduanya juga bertanya kepada Yesus tentang peristiwa kehancuran Yerusalem. Keduanya juga hadir ketika Yesus muncul ketiga kalinya setelah kebangkitan Yesus. Yohanes adalah murid yang dikasihi karena sering sekali tertulis di dalam Injil Yohanes 19 ayat 26, pasal 20 ayat 2, kemudian juga pasal 1 ayat 7 dan 20, sering sekali Yohanes merujuk kepada dirinya sendiri murid yang dikasihi Yesus. Karena pada waktu itu dia adalah murid yang paling muda, dan sering sekali kalau ada acara perjamuan ataupun acara makan karena duduk lesehan begitu, dia adalah murid yang sering sekali berada di dada Yesus ataupun bersandar di bahunya Yesus. Yohanes sering bekerja dengan Petrus. Berarti mereka ini sudah kenalan sejak lama dan merupakan mitra di dalam pekerjaan mereka. Yakobus menjadi rasul pertama yang menjadi martir, memenuhi nubuatan Tuhan bahwa dia akan minum cawan yang sama dengan gurunya. Yohanes melanjutkan hidupnya dengan menulis Injilnya, yakni Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Ketika semua murid yang lain sudah meninggal dunia, tinggal Yohanes berada di pulau pengasingan, di pulau Patmos. Dia menuliskan 5 kitab ini, karena di antara ke-12 rasul, dia yang paling muda sehingga dia memiliki usia yang cukup panjang. Setelah yang lain semua meninggal, dia masih hidup berpuluh-puluh tahun kemudian untuk menghasilkan ataupun menulis 5 kitab ini. Menurut literatur apokrifa, Zebedius, ayah mereka berasal dari suku Lewi, ibu mereka dari suku Yehuda. Disebut sebagai guru karena mereka adalah salah satu dari keduanya, baik dari keturunan imam dan keturunan kerajaan. Yakobus bergabung dengan Petrus dalam perjalanan misionaris ke India, juga berkhotbah di Spanyol sebelum kematiannya. Yohanes diperkirakan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Efesus mengikuti pengasingannya di Pulau Patmos menurut Wahyu 1 ayat 9. Meninggal dunia sekitar tahun 98 Masehi. Yakobus dan Yohanes bersaudara adalah sebagai nelayan, sebagai murid Yesus, dan terakhir sebagai Rasul Yesus Kristus. Yang satu mati martir paling awal dan yang satunya saksi seumur hidup lainnya. Keduanya adalah hamba Tuhan yang setia, yakni mengabdi dengan sangat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, menjadi murid Yesus sering sekali melibatkan pengorbanan. Bagi Simon dan Andreas, itu berarti meninggalkan bisnis mereka.
Bagi Yakobus dan Yohanes, itu juga berarti meninggalkan keluarga mereka. Untuk keempat rasul ini, itu berarti kehidupan pelayanan yang mencakup kesulitan berakhir dengan kemartiran ataupun pengasingan. Menjadi murid Yesus berarti mencari orang-orang yang terhilang. Yesus ingin murid-muridnya menjadi penjala-penjala manusia, sama seperti Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagai murid Kristus pada hari ini, apakah kita bersedia berkorban bagi Tuhan seperti Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes? Apakah kita bersedia mencari yang terhilang? Jika tidak, dapatkah kita benar-benar mengaku sebagai murid Yesus Kristus? Yesus ingin setiap orang menjadi murid-Nya pada hari ini. Semoga panggilan 4 nelayan dan pelayanan yang mereka berikan kepada Tuhan menginspirasi kita untuk mendedikasikan buah yang lebih besar sebagai murid-murid-Nya pada hari ini dan di abad ke-21 ini. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita dapat berkomitmen ulang ketika membaca dan merenungkan kisah-kisah yang sangat inspiratif ini, sehingga hidup kita jauh lebih produktif daripada hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin, maupun tahun-tahun yang lalu. Kiranya kita tetap setia dan kita tetap tekun di dalam mempelajari firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.